Kasih minum dulu, coy. Waduh. Kenapa ya? Mas kamu sumpah. Jadi gini bro, kemarin tuh waktu kita unboxing ada hal penting banget. Jadi waktu saya mau taruh tuh kembali si Bang Jenglot ke tempat petinya, saya kan bersihin tuh coy. Nah ada satu benda, waktu saya bersihin tuh belum saya ambil waktu awal kita ambil jenglotnya. Pokoknya itu ngeri karena apa? Yang dibuka adalah mantra yang harus dibaca sebelum memegang abang jenglot itu. Pokoknya yang belum nonton, jadi kronologinya nggak usah saya jelasin. Yang belum nonton, kalian bisa lihat di video ini. Yap, seperti itu. Jadi mantra itu harus dibaca sebelum memegang si abang jenglot. Tapi kesalahan saya kemarin, karena saking antusiasnya kemarin kita udah lihat abang jenglot, langsung saya buru-buru untuk unboxing si abang jenglot itu. Sampai sekarang saya masih aman-aman aja, tapi saya nggak tahu untuk minggu depan atau bulan depan atau hari esok, saya nggak tahu bagaimana. Buat kalian yang pengen mengetahui kondisi saya ke depan, kalian wajib tuh ikuti channel ini, channel Underpati, dengan cara subscribe, share, dan tentunya klik tombol loncengnya biar kalian tahu. Jadi menurut Wikipedia, jenglot adalah figur atau sosok atau benda atau makhluk yang dikategorikan hominoid karena ukurannya yang sangat kecil dari 10 cm hingga 17 cm. Dan strukturnya itu seperti manusia, namun kukunya, taringnya itu panjang dan seperti mumi. Karena apa? Dagingnya itu kering hingga ke tulang. Menurut medis, jenglot pernah dijelaskan dan pernah diteliti, yaitu ketika struktur tulang dari jenglot tersebut dilakukan ronsen dan hasilnya tidak ada tulang seperti untuk menyangga tubuh. Namun yang mengherankan adalah ketika jenglot ini diteliti DNA-nya. Setelah diteliti oleh Dr. Surya Jaja Atmaja dari Universitas Indonesia, dia mengambil lapisan kulit yang mengelupas di jenglot dan diuji DNA-nya. Ternyata lapisan kulit itu mirip DNA primata atau sebangsa kita, yaitu manusia. Namun penelitian secara medis dihentikan karena pemilik jenglot menyudahi untuk jenglot itu diteliti lebih lanjut atau tidak mengizinkan penelitian untuk jenglot itu. Saya pun membaca sebuah cerita di zaman dahulu tentang jenglot. Jadi pada zaman dahulu ada orang yang memiliki atau mempelajari ilmu untuk meningkatkan kekebalan. Kekebalannya bukan hanya kekebalan tubuh ya, tapi kekebalan dalam masa perang seperti dibacok tidak mempan atau tahan banting ketika sedang berantem seperti atau sedang bertarung. Akhirnya mempelajari ilmu yaitu Batara Kara. Ilmu Batara Kara. Ilmu Batara Kara ini atau bisa disebut Batara Karang, saat saya juga membelinya di marketplace itu tercantum juga Batara Karang. Tapi dari yang saya baca yaitu Batara Kara adalah ilmu yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah dia akan hidup kekal abadi. Namun karena memiliki keserakahan yang tinggi, mengakibatkan pemilik ilmu ini mengalami sebuah keanehan di tubuhnya, yaitu semakin panjangnya taring, kemudian kukunya juga semakin memanjang, disertai badannya semakin mengecil. Namun karena memiliki jiwa yang kekal abadi, pemilik ilmu ini diurungkan untuk meninggal dunia atau ditinggalkan rohnya dari tubuhnya, sehingga badannya semakin mengecil, dagingnya semakin mengering ke tulang, hingga memunculkan figur hominoid dengan ukuran 10 cm hingga 17 cm, hingga berwarna hitam kering, rambutnya memanjang, dan yang paling mencengangkan adalah sesuai dengan ilmu ini
efeknya adalah dia akan kekal abadi dan tidak diterima rohnya di tanah. Akhirnya memutuskan tetap hidup. Namun hal ini tentunya sangat berbahaya bagi keselamatan, membahayakan keselamatan pemilik ilmu Batara Kara, karena wujudnya yang sangat aneh tentu akan menjadi pusat perhatian warga dan tentu akan diburu. Sehingga Jenglot atau pemilik ilmu Batara Kara ini memutuskan untuk tinggal jauh di hutan atau di tempat yang kita tidak ketahui. Jadi keberadaan dari Jenglot ini sangat dicari oleh warga karena dipercayai Jenglot akan bisa dijadikan sebagai jimat untuk memunculkan energi paranormal atau energi mistis demi kekebalan dari siapa yang akan menemukannya. Itulah cerita yang saya baca tentang Jenglot. Dari cerita tersebut dia mempelajari tentang ilmu Batara Kara, yaitu ilmu yang bisa mengebalkan tubuh dan kekal abadi di dunia, seperti itu. Sehingga timbullah sosok seperti Bang Jenglot ini. Untuk mendapatkan Jenglot dengan cara selain membeli di marketplace seperti saya ini sebenarnya sangat susah karena ada ritualnya dan hanya orang-orang tertentu saja. Seperti penuturan Samsudin dari Karawang, dia merupakan sosok paranormal. Dia menyebutkan dia harus bertemu sang kunci dulu, meminta jampi-jampi agar Jenglot itu bisa berjodoh dengan dia. Setelah berjodoh pun ada cara perawatannya coy, harus dimandikan. Nah, cara memandikannya Samsudin itu tidak memberitahu karena itu adalah sebuah rahasia pabrik. Tapi untuk minumnya itu sudah tersebar luas, yaitu Jenglot minum darah. Sehingga hal ini banyak orang yang tidak berani memeliharanya karena minumnya darah. Seperti itu coy. Tapi kita akan coba langsung aja ke si Bang Jenglot yang di samping kita ini. Coba kita akan kasih minum. Berhubung karena tidak ada darah dan saya tidak mau menyayat diri untuk mengeluarkan darah, kita ganti saja minumannya dengan air-air yang berwarna merah. Ada ide coy? Oh, ternyata sudah disiapkan. Ini kita tidak di endorse sama yang ini ya. Warnanya merah. Kita akan kasih minum Babang Jenglot ini. Langsung aja kita kasih minum si Babang Jenglotnya. Pakai gelas bro. Oke, ini disiapkan matching juga ya, warna merah, ini juga merah biar terkesan mistis. Kita coba dulu. Segar. Kasih minum dulu coy. Disum dong. Waduh, malu-malu. Ini Bang Jenglot masih malu-malu. Mungkin menurut dia darah, tapi ternyata setelah dicicipi bukan darah coy. Ini saya jadi ketawa sendiri. Aduh, masih malu-malu coy. Kita coba lagi satu kali lagi. Kita coba lagi coy, dia kasih minum padahal dia haus dari kemarin belum minum. Masih nggak mau coy. Kita coba lagi, kita kasih minum. Saya jadi geli. Ada Jenglot minum soda ini. Karena nggak mau minum, kita cekokin aja. Mungkin dia masih malu-malu. Kita cekokin aja coy. Kasih. Coba. Ini mulutnya ketutupan gigi semua sih coy. Ini aduh, saya harus ambil tisu dulu. Ini takut berceceran nanti meja putih saya ini ternodai. Sekilas kalau seperti ini seperti beneran minum darah ini. Seperti minum darah, warnanya merah. Lagi nampaknya masuk ke pori-pori, bukan dari mulut.
nampaknya masuk pori-pori, bukan dari mulut, karena ini mulutnya penuh sama gigi. 2 taring ini nutupin. Saya lagi cekokin lagi biar makin sehat ini si Bang Jenglot. Karena nggak mau dari mulut, saya mau taruh di sini yang ada lubangnya ya, dari mata. Ini, aduh. Ternyata ditolak juga coy. Berarti bener, Jenglot ini minumnya darah. Karena setelah diminumi soda, dia tidak mau minum. Ya, begitulah review dari Bang Jenglot yang saya beli di marketplace. Kita juga sudah melakukan unboxing dari awal. Kita juga sudah melihat detail dari ujung rambut hingga ujung kuku. Hingga saya sampai lupa untuk membaca mantra sebelum memegang si Bang Jenglot ini. Tapi nggak apa-apa walaupun saya takut. Kemudian kita juga sudah mencoba untuk memberikan makanan ya, asupan gizi ya, yaitu dengan meminumkan darah. Tapi kita ganti dengan minuman yang lain yang berwarna merah dan bersoda. Tentunya harusnya itu Jenglotnya senang. Tapi dari percobaan tadi kita tidak melihat ya kalau Jenglotnya itu meminum minuman tadi. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, kasih like dan komen di bawah ya. Dan nantikan video-video berikutnya. Percaya nggak percaya, Underpati. Kenapa bro? Macet banget bro. Kenapa ya? Macet banget sumpah. Kenapa Kenapa tuh nih? Benar. Temenan apa gue? Temenan bro, temenan bro. Temenan. Temenan.